Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aftariota dengan NIM 210730772. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir dari tugas statistika, yaitu tentang analisis statistik dan juga UJT dan ANOVA. Bisa lihat contoh soal sini. Sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan kualitas kampas rem dari merek yang berbeda. Kedua jenis kampas rem ini diduga memiliki kualitas yang tidak sama dilihat dari jarak tempuh kendaraan untuk setiap pergantian kampas rem. Untuk itu dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara acak seperti yang ditampilkan pada tabel di samping. Nah, pada tabel tersebut ada dua buah produk, yaitu produk A dan produk B dengan jumlah data yang berbeda-beda. Di sini kita diminta untuk melakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kedua produk ini berbeda kualitasnya. Dan kita menggunakan alfanya 5%. Baik, kita masuk ke langkah mencarinya. Yang pertama itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis yang kita lakukan H0 tidak ada perbedaan signifikan antara kualitas rem produk A dan produk B, dan H0 tidak terima jika T hitung kecil dari T tabel. Dan H1 ada perbedaan signifikan antara kualitas kampas rem produk A dan produk B. Yang kedua, alfanya. Alfanya itu 5%. Jika kita jadikan desimal itu menjadi 0,05. Yang ketiga ada uji statistik. Yang mana dengan rumus di bawah ini kita menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per Sx bar 1 dikurang X bar 2, di mana Sx bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Yang keempat, kita melakukan pengujian. Yang pertama, jika T hitung atau kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Namun jika T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Yang kelima, kita mencari hitungnya dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N. Baik, kita akan mencari terlebih dahulu X barnya. X bar A dan X bar B pada produk A dan produk B dengan rumus X bar sama dengan sigma X1 per N. Kita masukkan data-data ke dalam rumus. X bar A sama dengan data-data tadi, 19 tambah 18 tambah 17 tambah 19 tambah 21 tambah 17 tambah 23 ditambah lagi 19 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 22 ditambah 24 per 12. 12 ini adalah jumlah data ini. Jumlah data ini 12 sama dengan hasil dari data-data ini adalah 235 dibagi 12. Didapati hasil adalah 19,858. Oke, itu jadi X bar B atau X bar produk B ya, sama dengan masukkan data-datanya. Kita bagi dengan jumlah data-datanya, didapati hasil 258 per 12. Ya, 258 per 12 ini dibagi, dikecilkan 258 dibagi 12, ya, didapati lagi hasil 21,5. Jadi untuk X bar A atau X bar produk A itu didapati hasil 19,58, sementara X bar B, X bar produk B menghasilkan didapati hasil 21,5. Ya. Lanjut ke kita mencari selanjutnya itu variance ya. Variance A pangkat 2 semua dengan ya, kita mencari variance A terlebih dahulu. Variance A sama dengan sigma A ya, sigma A pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma A tutup kurung buka kurung sigma A tutup kurung pangkat 2 per N ya.
di per N kurang 1. Kita masukkan data-data tadi ke dalam rumusnya. Ya, rumusnya atas ini. Varians A pangkat 2 sama dengan 19 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 ditambah 19 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2 ditambah 19 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 dikurangi dalam kurung 235. Ya, 235 ini adalah hasil dari ini, ya, hasil dari data-data pada produk A. Dipangkatkan 2, ya, di per 12. Per 12 kurang 1. Oke, sama dengan kita masukkan hasil dari pangkatan tadi. Yang 19 pangkat 2 jadi 391, ditambah 324, ditambah lagi 249, ditambah lagi 361, ditambah 441, ditambah 289, ditambah 529, ditambah 361, ditambah 400, ditambah 256, ditambah 444, ditambah lagi 576, dikurangi hasil dari 235 ini, ya. Ini setelah dipangkatkan 2, didapati hasil 55.225 per 12. Jadi untuk ini kita cari kita bagikan ini terlebih dahulu. 55.225 dibagi 12, ya. Nanti hasilnya baru kita kurangi ini. Baru kita bagi 11. Lalu didapati hasil 6,265. Oke, ini untuk varians A kita dapatkan hasil 6,265. Untuk varians B, ya kita menggunakan rumus tadi, hanya mengubah saja A ke B. Oke, kita masukkan data-data pada produk B tadi, ya. Kita masukkan 21 pangkat 2, ditambah lagi 23 pangkat 2, ditambah lagi 22 pangkat 2, ditambah 20 pangkat 2, ditambah 19 pangkat 2, ditambah 20 pangkat 2, ditambah 18 pangkat 2, ditambah lagi 22 pangkat 2, ditambah lagi 20 pangkat 2, ditambah lagi 22 pangkat 2, ditambah lagi 26 pangkat 2, ditambah 25 pangkat 2, dikurangi hasil dari data-data produk B tadi, 258, dipangkatkan 2 per 12. Ya, kita hasilkan ini, ya, dapat juga hasil 250 pangkat 2 ini, dapatkan hasil 66.564 per 12. Nah, untuk hasil data-data ini kita dapatkan 5.608. Ya, kita kurangi dari hasil dari pembagian ini. Didapati hasil 5.547 per 11, ya. 5.608 dikurang 5.547 dapati hasil 61 per 11. Dibagi 11 didapatilah varians B itu 5,545, ya. Kita lanjut ke bagian teh hitung, ya. Setelah kita dapatkan hasil dari X barnya, variansnya, kita lanjut ke teh hitung. Rumus teh hitung yaitu sama dengan X bar A dikurang X bar B per akar varians A per NA ditambah varians B, ya, per NB. Kita masukkan data-datanya, 19. X bar A tadi itu kita dapatkan 19,58. Dan X bar B kita mendapatkan hasilnya 21,5. Ya. 19,58 itu kita kurangi 21,5 per akar, ya. Varians A tadi kita mendapatkan hasilnya itu 6,265 per 12. 12 ini adalah jumlah data produk A. Kita tambah, ya, varians B, yaitu kita dapatkan hasilnya 5,545 per 12. 12 ini adalah jumlah data. Oke, kita hitung sama dengan, ya, hasil dari 19,58 dikurang 21,5 itu adalah 1,92 per 0,99. 0,99 ini kita dapatkan dari akar dari kedua varians ini. Maka 1,92 dibagi 0,99 kita dapatkan hasil 1,939. Maka teh hitung, ya, dari data tersebut adalah 1,939.
Oke, kita masuk ke T-tabel ya. T-tabel yaitu alfa kita dapatkan tadi 5%. Ya. Karena data ini memiliki dua subjek, ya, dua subjek produk A produk B, maka 0,05 per 2 ya, sama dengan 0,025. Dua ini dari dua subjek ini. Oke, degree of freedom-nya sama dengan N dikurang 2. N24. Kenapa N24? Karena 24 ini adalah jumlah seluruh datanya. Data A 12, data B 12, jadi 24. Dikurang lagi 2. Jadi degree of freedom-nya adalah 22. Sehingga T-tabel ya, dalam kurung alpha titik koma degree of freedom sama dengan T 0,025 titik koma 22. Ya, alpha-nya yaitu 0,025 dan degree of freedom-nya itu adalah 22. Maka kita lihat pada tabel ya, 22 lihat pada alpha 0,025 itu kita dapatkan hasil 2,074. Maka T-tabelnya yaitu 2,074. Ya, kita masuk ke tarik kesimpulannya lagi. T-hitung kita dapatkan tadi 1,939. Sementara T-tabelnya kita dapatkan 2,074. Ya. Maka ya, T-hitung itu kecil dari T-tabel. Dilihat dari data yang kita dapatkan itu kecil dari T-tabel. Maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara kampas rem produk A dan kampas rem produk B. Maka itulah hasil dari analisis statistik kita untuk mengetahui apakah kedua produk ini berbeda prosesnya. Hasil yang kita dapatkan tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan antara kampas rem produk A dan produk B. Kita masuk ke langkah yang kedua. Baik, kita pindah ke Excel ya untuk pengerjaan ANOVA-nya. Ya, telah disalin ke Excel. Ini adalah data-data produk A dan produk B. Kita mencari jika standar pergantian kampas rem adalah pada jarak tempuh 20.000 km, uji apakah setiap merek memenuhi persyaratan gunakan alfa 5%. Oke. Ini produk data tadi. Yang pertama kita uji hipotesis H0, μ1, μ2, yaitu produk memenuhi syarat. H1-nya itu produk tidak memenuhi syarat. Taraf signifikannya itu alfa sama dengan 5%, ya. Kita disimulkan jadi 0,05. Ini statistik ujinya. Ya, statistik ujinya FA. Sumber variasi antar kelompok atau between. Jumlah kuadrat SSB. Derajat bebas K kurang 1. Rata-rata kuadrat MSB. F hitungnya ini simbolnya FH ya. Dalam kelompok SSW. K dalam kurung N kurang 1. Rata-rata kuadrat MSW. Total SST ya, NK kurang 1 untuk derajat bebas. Oke, itu mendapatkan hasil dari FHT ini ya, F hitung. Itu kita mencari terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Ya, yang pertama kita lakukan itu adalah membuat seperti X bar ya, X bar. Kita salin X1J itu kita salin produknya ke bawah ini. Lalu kita jumlahkan produk A 1 sampai 12 ya. Kita coba dengan merumuskan. Kita klik sama dengan kita tulis sum, kita buka kurung, kita log dari 1 ini sampai ke 12. Lalu kita enterkan, maka dihasilkan 235. Begitupun juga dengan produk B. Kita klik di sini, kita klik atau tulis sama dengan kita buka kurung, ya, kita blok dari 1 sampai 12, kita enterkan. Kita dapat hasil seperti ini. Ini adalah sigma ya, sigma A dan sigma B. Oke, ini adalah pangkat 2 dari hasil dari produk A.
Cara buat seperti ini ya sama saja. Kita klik sama dengan, ya kita klik ini, kita klik ini rumusnya, kita klik bintang ya, lalu kita klik lagi ini, kita enterkan, maka didapatkanlah hasil 361. Untuk mencari ini kita tidak perlu melakukan seperti langkah pertama, kita cukup menggeser nih ke bawah sampai ke 12. Dia akan secara otomatis menghitung dari data-data tersebut. Itu pun juga sebaliknya. Oke, ini untuk TI titik ini adalah sigma ya, sigma dari produk A dan produk B. Oke, ya ini TI titik pangkat 2. Untuk hasil ini adalah 235 pangkat 2. Maka didapatkanlah hasil seperti ini. Ini contoh, ini rumusnya. Oke. Begitupun juga sebaliknya untuk ini. Untuk produk B juga dilakukan hal seperti produk A tadi. Sama dengan ini rumusnya. Klik ini 258 dikali atau dalam rumusnya itu bintang dikali 258, maka dapatkan hasil 66.564. Oke, untuk mendapatkan hasil ini adalah pembagian penambah ya, tambahan dari dua ini. 55.225 ditambah 66.564, maka dapatkan hasil 121.789 ya. Itu untuk TI pangkat 2 dari produk A dan produk B. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus dari baik, kita lanjutkan mencari dari ya, kita mencari dari jumlah produk A dan produk B ya, jumlah semuanya. Itu dapatkan hasil 10.279. Caranya sangat mudah. Dengan klik, lalu kita buat sama dengan, terus kita ketik sum, kita beri buka kurung, kita blok semuanya, lalu kita enterkan, maka dapatkan hasil 10.279. Oke, kita masuk ke rumus yang T. Oke, untuk mendapatkan nilai T ini adalah ya, untuk menjadi T titik-titik ini ya, ketik sama dengan, lalu ketik sum ya, seperti rumus pada di atas ini, lalu buka kurung, blok semuanya produk A dan produk B ini, lalu enterkan. Kita dapatkan hasil 493. Nah, ini adalah jumlah grupnya. Ini ada dua grup atau dua produk. N ini adalah jumlah datanya. Itu adalah 12. Oke, kita mencari SSB. SSB dilihat pada rumus ini 1 per N. 1 per N, N12. Nah, ini pada rumusnya. Ya. 1 per N, N12, tutup kurung, dikali B31. Ya, ini B31. Lalu tutup kurung, dikurang, buka kurung 2 buah, lalu B35. Ini 493. Lalu dipangkat 2 kan, di garis miring atau dibagi, buka kurung, A25,
ya 12,25 lalu dikali B36. Nih, B36. Dapatkan hasil 22,0417. Untuk SST, ya ini ada rumusnya. 1 per ya, SST itu adalah 29. Ini 29 dikurang, ada buka kurung, B35 di pangkat 2 dibagi B37 lalu dikali B36. Kalian dapatkan hasil 151,958. Sesuai ada pada rumus SST dikurang SSB. 151,958 dikurang 22,0417. Dapatkan hasil 129,917. Itu menjadi MSB. Ya, itu adalah SSB per K dikurang 1. SSB-nya ini 22 per ya 36. SSB-nya 3 ya dikurang 1. Dapatkan hasil 22,0417. Itu MSW, SSW per K dalam kurung N kurang 1. SSW 129,917 per K2 dalam kurung N-nya 12 dikurang 1. Maka dapatkan hasil 5,9053. Kita mendapatkan F itu MSB di per MSW. MSB dibagi MSW. Dapatkan hasil 3,73252. Oke, kita mencari F tabelnya. F alfa dalam kurung V1, V2. V1-nya itu adalah K dikurang 1. K12 dikurang 1. Oke, untuk V1-nya itu adalah K2 dikurang 1, maka sini adalah 1. Untuk mencari V2-nya adalah N dikurang K. N12 dikurang K2, maka ada penghasil 10. Maka untuk F tabelnya itu F 0,05. Kenapa 0,05? Karena alfa itu 5% didesimalkan menjadi 0,05 dalam kurung 1,10. 1 ini adalah V1 dan 10 adalah V2. Maka kita mencari pada tabel. Pada tabel. Untuk V1-nya bagian atas, V2-nya di bagian kiri. V1 di angka 1 ya di sini. Untuk V2 10 kita lihat 10. Maka dapatkan hasil dari F tabelnya itu adalah 4,96. Maka kesimpulannya ya keputusannya adalah F hitung kecil dari F tabel terima HO. Untuk keputusannya. Maka kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah produk dari produk A dan produk B itu adalah memenuhi syarat. Ya. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.